Hai, atas permintaan seorang teman, di sini saya akan membahas bagaimana cara menyelesaikan dan idea dari persamaan diferensial biasa eksak. Ini dimulai dengan suatu fungsi f x y equal c. Kita kembali sedikit ke multivariable kalkulus atau kalkulus dengan fungsi yang memiliki multiple input. Seperti yang bisa kita lihat di sini, ini ada fungsi f dengan input x dan y, ya. X dan y adalah dua independent variable dan sama dengan c atau konstan. Ini adalah output dari fungsi kita yang merupakan konstan. Jika kita lakukan derivatif atau turunan terhadap fungsi dengan multiple input ini, x dan y, per dx, ya. Jadi turunannya terhadap x, maka dia menjadi df per dx sama dengan turunan parsial f terhadap x ditambah turunan parsial f terhadap y dikali dy dx sama dengan 0. Dan kita kalikan lagi dengan dx, sehingga ini akan tercancel dan ini juga akan tercancel, menjadi df sama dengan partial derivatif fungsi f terhadap x dikali dx ditambah partial derivatif f terhadap y dikali dy equal 0. Karena ini 0, mau dikali apapun tetap 0. Dan ini adalah bentuk persamaan diferensial biasa eksak atau ordinary differential equation eksak. Jadi dia memiliki bentuk seperti ini. Dan apa sih yang dimaksud dengan eksak itu? Misalnya kita denotasikan partial derivatif f terhadap x ini adalah m, dan partial derivatif f terhadap y ini adalah n, yang merupakan fungsi yang berbeda. M dan n adalah fungsi sendiri-sendiri. Tapi jika kita lakukan, saya tulis saja, ya, m sama dengan turunan parsial f terhadap x, dan n adalah parsial derivatif fungsi f terhadap y. Dan jika kita lakukan turunan parsial lagi fungsi m ini terhadap y, dia akan equal atau sama dengan fungsi n yang kita lakukan parsial derivatif juga, tapi terhadap x. Nah, jika kedua ini sama, maka dia adalah eksak. Jika kita lihat dari jika kita kembalikan m ke bentuk ini dan n-nya juga ke bentuk ini, maka dia menjadi seperti ini. Sama dengan delta f per delta y. Nah, maka kedua ini adalah eksak, ya. Jadi kita harus melakukan tes eksak terhadap m dan n. Setelah dia eksak, baru kita bisa lanjutkan ke tahap berikutnya. Oke, di sini ada contoh yang merupakan persamaan diferensial biasa eksak, tapi sebenarnya belum tentu eksak juga. Jadi kita harus melakukan tes terhadap fungsi m dan n tadi, apakah dia eksak, karena ada juga kasus jika dia tidak eksak yang akan dilakukan cara penyelesaian yang berbeda. Tapi di sini saya berikan contoh yang eksak, tapi tetap kita akan melakukan tes apakah dia eksak atau tidak. Jadi kita denotasikan ini fungsi m dan ini adalah fungsi n. Jadi seperti yang dijelaskan sebelumnya, fungsi m ini adalah partial derivatif fungsi f terhadap x, ya. Dan dia adalah m sama dengan 4x minus y, dan n ini adalah partial derivatif fungsi f terhadap y sama dengan n
sama dengan 6y minus x. Dan kita lakukan derivatif di fungsi m dan n. Kemudian partial derivatif terhadap y untuk 4x minus y, dan partial derivatif terhadap x untuk 6y minus x. Oke, jadi apa yang dimaksudkan dengan partial? Jadi, jika dia partial derivatif terhadap y, yang kita fokuskan adalah ke variabel y-nya, atau variabel y lah. Saya kebiasaan bilang y. Dan untuk partial derivatif terhadap x, kita fokus ke fungsi x-nya. Jadi, anggapannya, jika misalnya partial derivatif terhadap y, x-nya ini kita anggap sebagai konstan. Jadi yang kita turunkan hanyalah yang memiliki variabel y. Jika di luar y, itu adalah konstan. Oke, jadi partial derivatif m terhadap y sama dengan 4x adalah konstan, jadi dia menjadi 0, dan negatif y, karena kita hanya peduli terhadap variabel y, maka dia menjadi negatif 1. Kemudian, partial derivatif n terhadap x adalah 6y, adalah konstan karena dia kita hanya peduli ke variabel x, dan negatif x turunannya adalah negatif 1. Kita lihat bahwa keduanya ini memiliki value yang sama, yaitu negatif 1, negatif 1, sehingga bisa kita bilang ini adalah eksak atau equal. Baru dari sini kita bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, jadi tahap berikutnya yang bisa kita lakukan adalah kita bisa milih dari fungsi m atau n. Tapi di sini saya akan memilih fungsi m untuk mencari fungsi awalnya, yaitu fungsi f terhadap input x dan y. Maka f, x, dan y, fungsi awalnya adalah integral 4x negatif y dx. Karena saya ngambil yang n. Tapi bisa saja, misalnya kita f, x, y, integral 6y min x dy. Tapi untuk sekarang saya memilih yang fungsi m saja yang saya integralkan. Oke, terhadap x. Maka f of x, y integralnya terhadap x. Dan lagi kita peduli ke variabel x saja, yang y-nya kita anggap konstan. Integral 4x adalah 2x pangkat 2. Negatif y karena konstan, dia menjadi negatif y x. Ops, jelek lah bentuk y x, tapi lebih baik x y ditambah g of y. Nah, mengapa demikian g of y? Jika kita melakukan integral, pasti kita memiliki konstan c. Tapi karena di sini kita menggunakan x, ya, di dunia x, maka konstan di dunia x adalah y. Sebaliknya, jika di dunia y, maka x adalah konstan. Maka bisa kita anggap bahwa konstan ini adalah suatu fungsi y. Nah, kemudian yang bisa kita lakukan lagi adalah kita derivatifkan fungsi f ini lagi terhadap y. Oke. Nah, kemudian dari fungsi ini kita lakukan derivatif terhadap y, maka dia menjadi karena 2x maka 2 adalah konstan, maka dia 0 minus x kali y, turunannya negatif x, karena x ini kita anggap sebagai konstan, ya. Kemudian kita turunkan menjadi konstan atau negatif x di dunia y. Kemudian
G of Y adalah G prime of Y, ya, turunan pertama dari fungsi G. Karena dia fungsi Y ya, jadi ya kita buat G prime of Y. Nah, sedangkan partial derivatif F terhadap Y ini sudah ada, yaitu fungsi N ini, yang bisa kita masukkan lagi ke equality kita menjadi 6Y negatif X sama dengan negatif X tambah G prime of Y. Kemudian ini bisa kita cancel dan menyisakan G prime of Y equal 6Y. Oke. Kemudian jika kita ingin mendapatkan G of Y, kita mengembalikannya ke fungsi awalnya dari derivatif, maka kita menggunakan antiderivatif. Atau, seperti yang kita tahu bahwa antiderivatif adalah integral. Sama dengan integral dari 6Y adalah 3Y pangkat 2. Sebenarnya bisa kita tambah C, tapi sebenarnya itu sudah tidak diperlukan lagi. Plus C-nya. Setelah kita berhasil mendapatkan G of Y, maka bisa kita masukkan lagi ke sini fungsi awal kita yang adalah solusi kita, di mana fungsi F dengan input multiple X, Y sama dengan 2X pangkat 2 dikurang XY ditambah 3Y pangkat 2 sama dengan C atau konstan, karena ini adalah value dari outputnya. Dan inilah solution kita. Ini 3Y pangkat 2 ya.